No. We will never forget you, Dory. And we know you'll never forget us. Anak Mbak Esti Mas Dafli, kita kelompok peduli sekarang mau presentasi audit internal. Area audit internal terus berenang, terus berenang, terus berenang. Selamat datang semuanya di Aku Anda Desi. Saya Kak Divina yang akan memandu kalian selama study tour. Daripada berlama-lama, yuk kita ke zona yang pertama, yaitu zona ubur-ubur. Selamat datang di zona ubur-ubur. Di sini kita akan belajar mengenai audit operasional dan ruang lingkupnya. Untuk dapat lanjut ke zona berikutnya, silakan jawab pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan audit operasional dan apa saja ruang lingkupnya? Nah, di sini kami akan menjelaskan audit operasional atau audit manajemen. Audit operasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, maupun aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Output dari audit manajemen atau audit operasional ini adalah sebuah rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang masih terjadi pada kegiatan operasional organisasi. Sasaran dari audit operasional ini untuk mencegah kerugian di masa yang akan datang. Nah, tentunya dalam sebuah organisasi menginginkan semua tujuan yang telah dibuat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan audit operasional. Sebagai contoh, jika sebuah organisasi yang memiliki tujuan kecepatan layanan, namun stok pada bagian layanan konsumen ini berjalan dengan lambat, maka hal ini akan menimbulkan komplain dari konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan audit operasional sebagai evaluasi dari aktivitas organisasi yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Nah, untuk ruang lingkup audit operasional ini adalah semua aktivitas operasional. Kemudian, dalam melakukan audit operasional terdapat beberapa tahap. Yang pertama, melakukan pemahaman atas lingkungan dan aktivitas audit dan menentukan risiko pengendalian. Kemudian, melaksanakan survei pendahuluan. Kemudian, melakukan perencanaan audit. Selanjutnya, mengumpulkan bukti audit dan mereview aktivitas operasional. Kemudian, melakukan verifikasi atas bukti dan berbagai prosedur audit yang relevan. Yang berikutnya lagi, terdapat melaporkan hasil audit berupa temuan, simpulan, rekomendasi. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil audit kembali. Selamat, kamu dapat lanjut ke zona berikutnya. Silakan menuju ke zona penyu. Selamat datang di zona penyu. Di sini kita akan belajar mengenai perencanaan audit. Untuk dapat lanjut ke zona berikutnya, silakan jelaskan apa yang kamu ketahui tentang perencanaan audit. Nah, jadi di zona penyu ini aku bakal jelasin apa sih perencanaan audit. Nah, sebelum melakukan audit, diperlukan rencana penugasan supaya lebih terarah dan sumber daya yang digunakan itu tuh bisa terkontrol dengan baik. Yang pertama adalah survei pendahuluan. Survei pendahuluan itu mengumpulkan informasi yang relevan. Ini tuh dilakukan untuk menemukan beberapa fakta dasar yang menciptakan saran yang benar bagi seorang manajer. Nah, manajer itu dapat menentukan risiko yang dihadapi perusahaan dan auditor itu tuh juga bisa dapat memberikan sarannya. Yang pertama adalah prosedur operasional. Audit internal ini tuh menentukan area operasional yang dilibatkan di dalam penilaian sehingga dalam melakukan survei terlebih dahulu supaya audit itu tuh dapat berjalan dengan baik. Survei pendahuluan ini tuh audit dapat memilih sistem yang sesuai yang akan digunakan. Lalu yang kedua adalah program audit atau program kerja. Program audit ini tuh menjadi panduan audit biasanya untuk mendefinisikan tugas yang perlu dilakukan dan juga untuk mendefinisikan tingkat pekerjaan pada bagian tertentu. Nah, ada perbedaan pendekatan sistem dan kepatuhan. Audit kepatuhan ini tuh biasanya menekankan pada pengujian transaksi dan program audit dirumuskan pada survei pendahuluan. Sedangkan pada audit sistem, program pengujian ini tuh didefinisikan setelah sistem didokumentasi dan sistem selesai. Pada audit sistem sendiri, program pengujian itu muncul setelah evaluasi diselesaikan. Sedangkan pada audit kepatuhan itu sendiri, auditor itu tuh memakai program untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang ketiga adalah laporan survei pendahuluan. Biasanya ini tuh berisi tentang penjelasan singkat sistem yang akan digunakan untuk rencana penugasan. Nah, selanjutnya adalah perencanaan penugasan. Faktor di sini akan dibahas adalah yang pertama, kerangka acuan untuk audit oleh manajemen audit yang diungkapkan kepada klien. Laporan yang dihasilkan itu biasanya berisi tentang opini audit. Lalu yang kedua adalah ruang lingkup pekerjaan, termasuk area yang seharusnya tidak ditangani pada saat ini. Yang ketiga adalah target tanggal untuk memulai dan menyelesaikan audit itu sendiri. Lalu yang keempat adalah penentuan sistem yang ditinjau, termasuk kapan berawal dan berakhirnya untuk menghindari kebingungan saat proses audit tersebut berlangsung. Yang kelima adalah identifikasi area risiko dan poin penting yang membutuhkan perhatian khusus pada saat dilakukan audit tersebut. Yang keenam adalah menentukan pengaturan review dan pelaporan dan siapa saja yang akan menerima draft laporan tersebut.
Lalu yang ketujuh nih teman-teman adalah menetapkan program audit yang dikonfirmasi untuk tiap bagian audit dan pengujian rezimnya. Yang kedelapan adalah menguraikan seluruh kebutuhan tunjangan yang diperlukan termasuk perjalanan dan hotel. Lalu yang terakhir di sini adalah identifikasi auditor yang ditugaskan untuk pengerjaan dan perannya. Lalu yang selanjutnya adalah menetapkan anggaran waktu untuk audit. Nah, biasanya di sini jam yang dianggarkan itu tuh harus realistis dan dapat dicapai. Tingkat pekerjaan ini tuh tergantung dari keterampilan dan keahlian auditor. Bonus yang diberikan ini tuh tergantung apabila seorang auditor itu dapat memberikan laporan yang berkualitas dalam waktu yang singkat. Nah, yang pertama ada proses perencanaan penugasan. Manajer audit ini menyediakan panduan pada perencanaan penugasan sebelum audit tersebut itu dimulai. Lalu yang kedua adalah dokumentasi perencanaan. Dokumentasi ini tuh biasanya berisi tujuan audit, untuk berapa lama, pengaturan review, siapa melakukan apa, dan panduannya apa. Lalu selanjutnya adalah target audit teman-teman. Jadi audit internal ini tuh biasanya ditugaskan untuk menyelesaikan proyek yang besar. Dan apabila kalau mau menyelesaikan proyek ini, itu tuh dibutuhkan manajemen proyek yang lebih besar juga keahliannya. Nah, karena di sini tuh risiko tiap perusahaan itu tuh berbeda-beda. Nah, untuk menghadapi proyek besar ini biasanya dibutuhkan latihan-latihan. Nah, sehingga dari latihan ini tuh dapat dihasilkan review, dan dari review itu tuh kita bisa tahu apa aja sih yang harus diperbaiki. Nah, proyek besar seperti ini tuh biasanya tahapnya itu tuh dilaksanakannya dibuat pos pemeriksaan formal untuk mereview apakah auditor internal itu perlu memperlanjutkan pekerjaannya atau perlu berhenti. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian resiko dan prioritas audit. Nah, kepala audit internal ini harus menetapkan rencana berbasis risiko untuk menentukan prioritas aktivitas dari audit internal. Lalu adalah rencana penugasan aktivitas audit internal itu harus berdasarkan pada risiko penilaian, sehingga setidaknya setiap tahun masukan dari manajemen senior ini tuh harus dipertimbangkan. Lalu yang terakhir adalah rencana audit internal sebagai roadmap. Nah, biasanya ini tuh masukan dari pemangku kepentingan itu tuh sangat penting. Rapat dengan beberapa tamu eksekutif ini dapat menyelesaikan review dan proposal akhir untuk audit komite, dan akhirnya komite audit ini tuh dapat menyetujui rencana audit tersebut. Jadi gitu teman-teman, pengertian dari perencanaan audit. Lengkap sekali jawabanmu. Selamat, kamu dapat lanjut ke zona Giant Octopus. Selamat datang di zona Giant Octopus. Di sini kita akan belajar mengenai keterampilan mewawancarai dalam audit. Kamu harus menjelaskan hal ini untuk dapat lanjut ke zona berikutnya. Auditor mengumpulkan fakta untuk mencari informasi, salah satunya dengan wawancara. Kata lain dari wawancara adalah diskusi, interogasi, pertemuan, dan lain-lain. Kemampuan wawancara perlu untuk dikuasai oleh seorang auditor agar informasi atau data yang ingin diperoleh dapat didapatkan secara maksimal. Salah satu ciri bahwa wawancara berjalan dengan baik adalah umpan balik yang positif. Artinya, narasumber mengerti dan menjawab pertanyaan dengan secara relevan. Salah satu runtutan dari berbagai jenis wawancara yang biasanya adalah kontak awal dengan klien. Adalah salah satu cara atau tindakan awal yang akan menggambarkan tindakan selanjutnya. Kemudian pencarian fakta. Auditor perlu menyeimbangkan antara mencari fakta dan mengganggu klien. Kemudian survei penilaian risiko. Cara ini untuk mengetahui risiko dari perusahaan yang auditor dapatkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian pasca audit, pemasaran audit, rekrutmen, penilaian staf, dan kemudian kecurangan. Kemudian wawancara perlu untuk ditata dan dirancang dengan sebaik mungkin, agar supaya pemberi informasi dan penerima informasi dapat saling mengerti satu dengan yang lain. Biasanya dengan memperhatikan terkait dengan persiapan latar belakang pada bidang subjek, menetapkan tanggal dan waktu yang tepat, checklist daftar area akan diperiksa, tentukan tujuan wawancara, dan membuat suasana wawancara agar supaya tetap ramah, positif, dan juga terbuka. Lalu memancing umpan balik yang sesuai dengan tujuan audit dan menjelaskan kenapa wawancara yang dilakukan sesuai dengan proses audit. Lalu ajukan pertanyaan yang mengarahkan pada topik utama tanpa membatasi tanggapan. Lalu jalani hal-hal yang perlu untuk dilakukan yang memperjelas yang kurang pasti. Menyimpulkan wawancara dengan sopan, ajukan pertanyaan pada hal apapun yang terkait dengan tujuan audit, lalu menjelaskan tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan. Basic ilustrasi wawancara biasanya dimulai dengan perkenalan, kemudian penetapan tujuan, lalu proses wawancara, setelah itu penyelesaian, dan kemudian penutupan. Auditor perlu memperhatikan aspek-aspek secara behavioral, yaitu dengan tidak menimbulkan tindakan ancaman kepada para manajemen senior atas apa yang diucapkan. Karena kembali lagi, ketika ada hal yang ingin merubah suatu tatanan, pasti tidak akan menyenangkan. Auditor perlu untuk menghindari jenis-jenis pertanyaan seperti pertanyaan yang mengarahkan, kemudian pertanyaan yang syarat atau logik, di mana seolah-olah auditor lebih berkualifikasi daripada objek yang diwawancarai.
kemudian pertanyaan yang menjebak. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh auditor terkait dengan apa yang perlu untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan itu merupakan basic dari kemampuan dasar yang perlu dikuasai auditor terkait dengan wawancara. Banyak proses wawancara itu tidak berjalan dengan baik karena salah kaprah. Itu disebabkan karena yang pertama, respon yang sangat dijaga, kemudian waktu wawancara yang tidak tepat, sikap defensif, pendengaran yang buruk, kemudian kebisingan, serta banyak juga hal-hal lain yang mengakibatkan wawancara tidak berjalan dengan efektif. Ketika auditor sulit untuk menggali informasi melalui wawancara, maka auditor dapat melakukan negosiasi namun tetap objektif. Perlu juga diketahui bahwa ada standar dari IA terkait dengan prosedur wawancara yang meliputi terkait dengan persiapan, kemudian tujuan audit, lalu terkait dengan catatan, dan bagaimana menghadapi orang-orang ketika proses wawancara. Dan masih banyak lagi yang bertujuan agar supaya wawancara yang dilakukan dapat efektif. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh seorang auditor ketika ingin merecord wawancara. Salah satunya dengan memperhatikan catatan penyimpanan agar pemahaman dari catatan itu tidak pudar ketika dibaca pada saat ini dan pada 6 bulan yang akan datang. Oke, jawabanmu benar. Silahkan menuju ke zona mamalia laut. Selamat datang di zona mamalia laut. Seperti zona-zona sebelumnya, di sini ada challenge yang harus kamu selesaikan, yaitu menjelaskan mengenai bagaimana memastikan sistem. Apa kamu yakin bisa menyelesaikannya? Audit berbasis sistem mengandalkan evaluasi seluruh sistem manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memastikan tujuan operasional akan tercapai. Nah, tugas ini hanya dapat dilakukan di mana sistem yang dipertimbangkan dipahami dengan benar, yang pada gilirannya bergantung pada kemampuan auditor untuk mendokumentasikan sistem secara efisien. Audit dalam mendokumentasikan sistem menggunakan metode alternatif. Yang pertama, ada catatan naratif, yang kedua diagram blok, yang ketiga ada diagram alir, dan yang keempat kuesioner pengendalian internal. Kemudian, informasi penting dalam sebuah sistem harus diamankan melalui pencarian fakta. Auditor harus mewawancarai manajer ini dan operator untuk mendapatkan gambaran operasi. Kemudian, manajer ini akan memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka untuk memulai kegiatan audit. Selanjutnya, auditor menilai bagaimana sebuah sistem terhubung ke sistem yang lain dan menilai apakah terdapat pengendalian yang baik. Nah, ini merupakan ruang lingkup dari rencana penugasan audit. Informasi yang lengkap mengenai sebuah sistem akan disampaikan kepada manajer audit sebagai pertimbangan lebih lanjut. Nah, pada saat melakukan wawancara kepada auditor, harus mencakup semua informasi penting. Dalam sebuah sistem, auditor harus mencoba mendokumentasikan sistem dan mempertimbangkan apakah itu sama dengan sistem resmi. Nah, kemudian auditor akan menunjukkan contoh-contoh saat sistem dijelaskan oleh klien untuk membantu menggambarkan proses yang mendasari atau biasa disebut dengan workflow testing. Proses pengumpulan informasi memungkinkan auditor untuk menemukan kelemahan dalam sebuah sistem yang diungkapkan oleh orang yang diwawancarai, sehingga hal ini membantu auditor dalam melakukan evaluasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan metode alternatif yang digunakan auditor saat mendokumentasikan. Yang pertama tadi ada catatan naratif, di mana sistem ini dijelaskan dalam bentuk narasi langsung, di mana bagian-bagian utama dari sistem dicatat dalam format poin. Nah, prosesnya dijelaskan dari awal hingga akhir untuk menyampaikan informasi yang diperlukan, yang menjadi dasar evaluasi. Sebagian besar catatan sistem ini dapat diambil langsung dari wawancara dengan manajer operasi. Untuk sistem sederhana yang tidak melibatkan banyak dokumen mengalir, ini mungkin cukup. Tetapi untuk sistem yang lebih rumit, mungkin perlu melanjutkan ke draft diagram blok atau diagram alir terperinci. Narasi sendiri yang merupakan teknik yang valid dalam memberikan jalan pintas untuk mendokumentasikan sistem. Dokumen terkait yang relevan dengan narasi harus dapat dirujuk silang dan kemudian dilampirkan ke catatan untuk digunakan masa mendatang. Selanjutnya ada diagram alir, di mana diagram alir merupakan diagram yang menjelaskan secara detail dari dokumen dan informasi yang merekam sebagian besar operasi yang ditentukan. Aturan yang diterapkan pada bagian audit adalah yang pertama ada sediakan judul dan tanggal yang jelas sehingga sistem yang ditangani dapat diidentifikasi dengan jelas. Tidak membuatnya menjadi rumit karena menghabiskan waktu dan mungkin tidak membantu proses audit. Yang kedua, auditor mencatat rutinitas pengecualian ini sehingga gambaran tersedia secara lengkap. Yang ketiga, uji diagram alir terhadap pemahaman klien tentang sistem. Yang keempat, bedakan antara operasi atau proses dan kontrol sehingga diagram alir dapat dimasukkan secara langsung ke dalam prosedur evaluasi pengendalian.
Yang kelima, beri nomor peristiwa secara berurutan sebagaimana yang dapat dirujuk dalam dokumen pekerjaan audit lainnya. Yang keenam, buat narasi singkat untuk menghindari jadwal yang sempit. Yang ketujuh, tunjukkan tujuan sebuah dokumen dengan jelas. Yang kedelapan, membedakan arus informasi dan mendokumentasi. Dan 9, gunakan ketentuan untuk bergerak melalui sistem dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Lalu ke-10, menerapkan simbol dan kunci standar yang sepenuhnya disetujui dan diperinci dalam manual auditnya. Kami akan menjelaskan diagram blok, di mana diagram blok ini berada di antara diagram alir, terperinci, dan naratif. Diagram blok terdiri dari serangkaian kotak atau simbol yang mewakili operasi atau kontrol. Keuntungannya adalah bahwa teknik ini cepat dan sederhana, dan diagram ini dapat digabungkan dalam laporan audit untuk membantu pemahaman dengan menguraikan sistem. Untuk pekerjaan tingkat tinggi yang melakukannya tidak memerlukan analisis dokumentasi yang mendetail, ini dapat menjadi cara yang efisien untuk merekam sistem. Wah, ternyata kamu hebat juga. Silakan menuju ke zona Nemo. Selamat datang di zona Nemo. Di sini kita akan belajar mengenai evaluasi audit. Untuk dapat lanjut ke zona berikutnya, silakan jelaskan yang kamu ketahui tentang evaluasi. Nah, selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses audit, di mana pada tahap ini juga auditor memiliki kesempatan untuk dapat memaksimalkan kreativitas profesionalnya. Akan tetapi, setiap opini dan rekomendasi yang diberikan kepada organisasi tetap harus berdasarkan pada kelemahan dari sistem yang ditemukan selama proses evaluasi itu sendiri. Auditor dapat menggunakan pengujian rutin untuk dapat memastikan setiap kelemahan dan dampak dari sistem pada suatu organisasi itu. Nah, apabila proses evaluasi ini dilakukan dengan hasil yang buruk, hal itu akan berdampak juga pada hasil yang buruk pada tahap-tahap proses audit selanjutnya. Nah, selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap evaluasi ini. Tahap yang pertama adalah mendefinisikan suatu sistem. Jadi, sistem itu dapat didefinisikan menjadi beberapa model. Yang pertama adalah sistem yang telah ditentukan. Sistem yang ditentukan ini merupakan sistem yang secara tertulis dan resmi dalam suatu prosedur dan dokumen organisasi. Lalu yang kedua adalah sistem atas dugaan. Sistem ini berdasarkan atas penjelasan dari manajemen dan karyawannya. Lalu yang ketiga adalah sistem yang ideal. Sistem yang ideal merupakan sistem yang berdasarkan atas generalisasi tentang bagaimana suatu sistem yang baik dan ideal serta efektif dan efisien yang dapat diwujudkan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah sistem darurat. Nah, walaupun sistem yang diterapkan pada suatu organisasi ini sudah dapat menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi dan situasi, auditor juga harus memperhatikan tentang diperlukannya suatu sistem darurat apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan yang signifikan dan tiba-tiba pada suatu organisasi perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah sistem pilihan auditor. Sistem pilihan auditor ini berdasarkan atas pemahaman auditor pada kelemahan dan dampak dari sistem yang sedang berlaku pada organisasi, sehingga auditor meyakini diperlukannya suatu perubahan dan perbaikan dari sistem yang sedang diterapkan tersebut. Lalu berikutnya adalah sistem pilihan karyawan. Pada sistem ini, karyawan memiliki kemungkinan pemahaman yang lebih mendetail tentang pengendalian apa yang dapat dikombinasikan, sehingga menciptakan perilaku yang menyimpang yang melanggar prinsip-prinsip kepatuhan yang tidak disadari secara langsung oleh pihak manajemen. Lalu berikutnya adalah sistem yang dapat diterapkan. Sistem yang dapat diterapkan itu merupakan sistem yang praktis yang dapat diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu pada organisasi yang mempertahankan kebutuhan yang diperlukan oleh pengendalian internal serta memenuhi kebutuhan beberapa model-model sistem yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah sistem yang terbaik. Sistem yang terbaik ini merupakan sistem yang dapat mengakomodir resiko dari tujuan manajemen dan mengusahakan serta mengutamakan kesejahteraan dari organisasi itu sendiri. Jadi dari beberapa model sistem yang telah dijelaskan tadi, auditor harus memiliki suatu pemahaman yang mendetail dan baik dari setiap model sistem yang berlaku pada suatu organisasi, serta harus mencermati setiap kemungkinan penyimpangan ataupun penyelewengan yang terjadi dalam setiap sistem. Auditor juga dituntut untuk memiliki pemahaman atas setiap kebutuhan apa yang diperlukan dari pengguna sistem tersebut, lalu memiliki pemahaman atas kriteria kesuksesan dari suatu sistem pada organisasi, lalu memiliki pemahaman atas kendala-kendala apa yang terjadi dalam suatu sistem yang digunakan oleh suatu organisasi. Nah, selanjutnya adalah teknik evaluasi, di mana evaluasi yang dilakukan oleh auditor harus berdasarkan atas pengendalian yang dibutuhkan oleh organisasi, di mana untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem tersebut telah tercapai,
tanpa adanya inefisiensi dan kerugian yang besar. Nah, secara formal teknik evaluasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama menggunakan flowchart. Flowchart berfungsi untuk menemukan hambatan-hambatan yang terjadi dalam sistem. Kemudian dengan menggunakan pengujian transaksi. Pengujian transaksi dilakukan untuk memastikan ataupun menemukan adanya kesalahan fungsi dari sistem yang digunakan oleh organisasi yang menyebabkan adanya error dalam sistem tersebut. Selanjutnya adalah representasi langsung, di mana seseorang bisa saja menyangkal atas kegunaan dari suatu informasi. Nah, sehingga auditor harus memperhatikan nih bias-bias yang muncul akibat atas adanya pernyataan yang tidak disertai dengan bukti pendukung. Selanjutnya ada kuesioner pengendalian internal, di mana kuesioner ini merupakan sebuah rangkaian pertanyaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau menunjukkan potensi atas kelemahan dari suatu pengendalian internal dalam organisasi. Kemudian yang terakhir adalah sistem evaluasi pengendalian internal. Sistem evaluasi pengendalian internal ini merupakan metode yang terhubung langsung dengan proses evaluasi yang berbasis dengan matriks, sehingga dengan adanya sistem ini membuat proses evaluasi menjadi lebih sistematis. Nah, yang terakhir adalah evaluasi sebagai proses yang berkelanjutan. Nah, selain faktor formal yang sudah dijelaskan tadi, terdapat beberapa informasi tambahan yang dapat digunakan auditor sebagai acuan dalam pembentukan opininya. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan mengenai ekonomi, efektivitas, dan efisiensi yang berubah terus-menerus selama proses audit berlangsung, sehingga memberikan gambaran kepada auditor mengenai bagaimana kinerja dari manajemen organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemahaman auditor mengenai tujuan pengendalian dan strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen, di mana hal tersebut akan memberi gambaran kepada auditor mengenai sejauh mana pengendalian internal dalam organisasi tersebut sudah diterapkan dan apakah pengendalian tersebut sudah memadai atau belum. Kemudian ada pemahaman auditor mengenai mekanisme pengendalian yang diterapkan. Pemahaman auditor mengenai mekanisme ini akan membantu auditor dalam melakukan proses evaluasinya. Kemudian pemahaman auditor mengenai lingkungan pengendalian dan budaya organisasi yang akan berdampak pada bagaimana organisasi melakukan mekanisme pengendaliannya. Nah, selama evaluasi pengendalian tersebut, faktor terpenting dari evaluasi adalah pertimbangan auditor yang didasarkan pada pengalaman dan pelatihannya. Selain itu, temuan atas evaluasi pengendalian tersebut harus dilakukan pengujian di mana pengendalian harus diterapkan sebagaimana mestinya, serta mengidentifikasi dan melakukan perhitungan tentang bagaimana dampak atas kelemahan dari pengendalian yang ada dalam organisasi, dengan cara melakukan perhitungan awal mengenai risiko dan pengendalian, kemudian melakukan pengujian atas kepatuhan dan pengujian substantif. Selamat, kamu berhasil. Silakan menuju ke zona ikan pari. Selamat datang di zona ikan pari. Challenge yang akan kamu hadapi adalah mengenai strategi pengujian audit. Jelaskan secara lengkap supaya kamu dapat lanjut ke zona berikutnya. Nah, pengujian audit ini bertujuan untuk meyakinkan opini awal mengenai pengendalian internal. Ada 5 tahap yang perlu dilalui dalam pengujian. Yang pertama adalah menentukan tujuan, strategi, dan menyusun program audit. Tujuan ini berkaitan dengan untuk apa pengujian dilakukan dan permasalahan apa yang harus diselesaikan. Sedangkan strategi berkaitan dengan bagaimana pengujian akan dilakukan. Tahapan yang selanjutnya adalah melaksanakan pengujian, di mana setelah pengujian ini dilaksanakan, auditor perlu menginterpretasikan hasilnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tahapan selanjutnya adalah menentukan dampak. Nah, hal ini dilakukan dengan memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada organisasi terkait. Dan tahapan yang terakhir adalah menentukan apakah perlu dilakukan pengujian lanjutan. Nah, auditor ini dapat melakukan pengujian dengan berbagai cara. Yang pertama ada dengan walkthrough test. Tes ini digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem mencapai tujuannya. Nah, jadi sistem di sini akan dicek keterandalannya dengan cara menelusuri transaksi mulai dari dimasukkan input hingga output keluar. Ada juga tes kepatuhan. Tes ini akan melihat apakah sistem sudah memiliki prosedur yang jelas dan telah menaati pengendalian yang ditetapkan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan auditor perlu memahami seperti apa kepatuhan yang dimaksud oleh oleh organisasi, karena setiap organisasi memiliki definisi yang berbeda-beda, dan juga auditor perlu menelusuri prosedur apa yang sekiranya sudah ketinggalan zaman. Kemudian juga ada substantive test.
Nah, jika tes kepatuhan tadi berfungsi untuk mengecek pengendalian, substantif tes ini lebih ke memastikan tujuan pengendalian tercapai. Dan yang terakhir adalah tes untuk tujuan ganda. Nah, dalam menentukan seberapa jauh pengujian itu harus dilakukan, auditor sendiri harus mempertimbangkan beberapa hal seperti tujuan audit, risiko relatif, kekhawatiran manajemen, tingkat materialitas, dan juga penemuan audit sebelumnya. Nah, penemuan audit sebelumnya ini berguna untuk memberitahu area mana saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Setelah pertimbangan selesai, auditor melakukan pengujian, bisa dengan berbagai teknik, misalnya dengan melakukan kinerja ulang untuk mengecek keakuratan, wawancara yang disertai verifikasi dokumen, kemudian juga bisa melakukan survei kepuasan pelanggan, tinjauan analisis, maupun melakukan observasi secara langsung dan menjadi pelanggan dari auditi atau organisasi tersebut. Nah, dengan melakukan hal ini, auditor itu bisa mendapatkan pemahaman secara langsung mengenai kemungkinan-kemungkinan risiko dan kelemahan yang terjadi. Setelah pengujian selesai dilakukan, berarti kini waktunya auditor untuk menentukan apakah tujuan pengendalian tercapai. Di sini yang perlu diperhatikan auditor adalah mengenai kriteria keberhasilan yang ditetapkan oleh organisasi dan juga memahami bahwa tidak ada sistem yang 100% sempurna. Sehingga jika nanti auditor menemukan risiko atau kesalahan minor, asalkan itu tidak signifikan dan tidak berdampak material, hal itu masih bisa dianggap aman. Nah, meskipun begitu, dalam melakukan pengujian, auditor ini juga sering menemukan kendala-kendala, seperti kebimbangan auditor yang ingin selalu meminta konfirmasi kepada organisasi tanpa terkesan tidak percaya, dan juga adanya expectation gap antara manajemen dan auditor. Ketika ada kasus penipuan, si pihak manajemen ini lebih cenderung ingin cepat-cepat menemukan dan memecat pelaku. Namun dari sisi auditor, ingin mengkeep dulu bukti penipuan ini untuk selanjutnya diuji lebih lanjut. Wow, ternyata lengkap juga. Selamat, kamu dapat lanjut ke zona ikan air tawar. Selamat datang di zona terakhir, zona ikan air tawar. Challenge kali ini cukup susah. Apakah kamu bisa melakukannya? Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang bukti dan kertas kerja audit. Nah, sekarang aku jelasin ya, bukti yang dimaksud itu adalah kertas kerja. Kok bisa jadi kertas kerja itu berfungsi sebagai bukti kalau ada kelalaian auditor eksternal? Syarat menjadi sebuah bukti itu cukup, relevan, dapat diandalkan, dan praktis. Nah, jenis-jenis bukti itu bisa berupa dokumen, analisis angka, konfirmasi pihak ketiga, cek jaminan, testimonial, catatan wawancara, kinerja ulang dengan audit, rekonsiliasi, laporan, verifikasi, dan materi fisik. Tapi sebenarnya fungsi utama kertas kerja itu adalah bantuan dalam perencanaan kinerja dan peninjauan keterlibatan, memberikan dukungan utama untuk hasil keterlibatan, mendokumentasikan apakah tujuan keterlibatan telah tercapai, mendukung ketepatan dan kelengkapan pekerjaan yang dilakukan, memberikan dasar untuk program asuransi dan peningkatan kualitas aktivitas audit internal. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi tinjauan pihak ketiga. Oh iya, jangan lupa juga ada standarnya ya. Nama standarnya adalah Standard Practice Advisory 2330. Yaitu pertama, auditor menyiapkan kertas kerja, lalu menuliskan informasi, analisis, dan kesimpulan pada kertas kerja. Nah, yang terakhir, audit internal tinjauan manajemen atas kertas kerja yang disiapkan. Nah, kalau kertas kerja itu juga harus mempunyai tujuan jelas, menuliskan indeks, opini audit, performance, headers, jangan lupa ada tanda tangannya juga ya. Terus, tanda tangannya itu tanda tangan auditor dan reviewers. Lalu, ada sumber informasi, dan jangan lupa juga rangkuman. Nah, kertas kerja juga harus dapat digunakan sebagai referensi silang, berfungsi untuk ekonomi, menunjukkan dengan jelas dampak pada laporan audit, dan menggarisbawahi hal-hal yang outstanding, serta harus komplit dan konsisten. Nah, terakhir nih, ada strukturnya. Nah, strukturnya itu ada kerangka acuan, catatan sistem, jadwal tes, latar belakang, manajemen waktu, evaluasi kontrol, dan kertas kerja. Nah, juga kalau auditor buat itu kan dibatasi waktu ya, jadi harus ditata betul sebelum memulai audit, biar ngerjainnya fokus, biar cepat buatnya, auditor bisa mulai dengan membuat kerangka acuan dan nulis daftar kontak klien dulu ya, gitu teman-teman. Wow, hebat sekali. Selamat, kalian telah menyelesaikan semua challenge. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Seru kan belajar sambil bermain? Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Dadah!